Insya Allah saya hari ini nih malam ini mau ke rumah nih atau besok gitu ya. Jadi saya belum tahu gitu ya. Tergantung istri saya aja. Saya mau ajak gitu. Tapi Mas Eko gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas Eko? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah kumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, saya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga. Mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala. Boro-boro ngumpet di luar negeri gitu ya, rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Keluar negeri gimana ceritanya? Mas Eko udah 3 kali periode menang terus ya, lolos ke Senayan. Sebenarnya resepnya apa nih bisa membuat masyarakat jatuh hati? Ya resepnya yang pertama kita care, kita peduli dulu ya, peduli sama masyarakat. Kalau dia minta butuh bantuan apa, kita nyembatanin antara program pemerintah dengan masyarakat. Kemarin ada masalah ijazahnya tidak bisa diambil, nah itu dibantu sama teman-teman di Dewan bisa. Terus ada masalah berkaitan dengan agraria atau berkaitan dengan pertanahan, kita bantu juga. Jadi emang saya berharap teman-teman yang namanya jargonnya PAN 12 pas bantu rakyat, benar-benar bantu rakyat. Saya ikutin perintah dari ketua umum aja. Berarti siap kan nanti ya? Oh, kalau perintah partai, apalagi saya benar-benar petugas partai ya. Kalau banyak yang bilang bukan petugas partai, saya adalah petugas partai. Jadi saya siap ditempatkan di mana aja. Benar, saya nggak tahu karena itu benar-benar haknya Pak Jul sebagai ketua umum dan juga Bapak Presiden. Gitu. Jadi saya nggak tahu dapat jumlahnya berapa, siapa-siapa orangnya apa gitu ya. Pulang tadi dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian.
karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Iya, 7 ini termasuk Rian. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu. Jauh banget, nget loh. Ya, ngetnya itu tadi. Cuma saya nganggap bahwa di entertain saya satu episode bisa 25-50 juta loh satu episode. Entertain. Kalau DPR? Kalau DPR kita gaji 62 juta, dipotong sama apa buat partai 25 juta, sisa tinggal berapa lah, kurang lebih 40 gitu ya. Terus udah gitu buat ke dapil, ke daerah pemilihan, ketemu masyarakat. Walaupun tadi ketemu gitu kan tetap aja kan. Ada biayanya. Untuk datang kan tetap ada kos, ada misalnya ngasih makan, ngasih minum, ada kos. Hari ini 10 titik loh. 10 titik aja kalau kita rata-rata misal ketemu tadi misalnya 750.000 atau 1 juta. Udah 10 juta. Kalau 10 titik. Besok lagi ada, berarti 20 juta. Berarti jadi lebih minus. Tapi enjoy. Saya senang. Ini ngambilnya di sekitaran Jepara. Di Jepara. Ini di Bojonegoro, di alas itu di tengah Ya. hutan. Ya. Ini Terus kayu. Jadi ini juga Mas Eko sama Fiona. semua Mas karena gini. Jadi nggak manggil yang desain interior? Enggak. Aku nggak manggil desain interior. Keren. Ini udah gua bisa bayangin ini kayak di hotel mana gitu. Waktu ngebangun ini Mas, kan berita membangun ini di atas kalau nggak proper banget, bocornya ke bawah kan bahaya. Iya, makanya emang keinginan dari awal kolam renang, jadi udah dipikirin yang bawahnya juga, yang pancangnya. Nggak mikirin ininya, yang pancangnya udah dipikirin. Ya ini enaknya jam 5 4, sore, jam jam 4, jam 5, iya, jam 6 itu. bener, iya, ini udah. mantap. Iya, udah. Ini sangat mantap. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, ini kenapa pintu segede gini? Nih lihat pintunya.